Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari When the Phone Rings. Mai masih mengagumi OST yang satu ini ya. Lagu yang dinyanyikan oleh Im Yeon Sik dari B2B, See the Light, keren banget OST-nya. Oke, drama When the Phone Rings atau ada judul satu lagi yaitu The Number You Have Dialed. Itu tayang di network MBC sebanyak 12 episode dan sudah selesai tayang di bulan Januari yang kemarin. Agak baru ya. Nah, genrenya menurut Asian Wiki adalah mystery romance. Oke, jadi sebenarnya yang bikin Mai mau nonton drama ini adalah lead female-nya, yaitu Chae Subin. Dia ini cantik banget ya, cute gitu bawaannya. Udah berapa drama dia yang Mai tonton. Dan Mai dengar juga drama ini sangat fenomenal pada masa tayangnya ya. Oke, jadi tentang apa sih drama When the Phone Rings ini? Mai nyaris ngomong drama See the Light. Oke, jadi memang seperti judulnya ya. Jadi hampir sepanjang drama ini para tokoh-tokohnya itu menunggu ketika handphone mereka berbunyi. Kenapa? Jadi semuanya asal-usulnya dari sebuah deringan telepon. Nah, jadi di sini lead male-nya yaitu Baek Sa-on yang diperankan oleh Yoo Yeon Sok. Ngomong-ngomong soal Yoo Yeon Sok ini, Mai baca agak banyak meme-nya di Instagram. Dan mereka pada bilang Yoo Yeon Sok ini adalah versi dewasa dari Sehun EXO. Couldn't agree for more, mirip banget ya. Nah, si Baek Sa-on ini dia adalah juru bicara kepresidenan yang paling muda dan berasal dari sebuah keluarga politikus yang terkenal. Dan sebagai seorang juru bicara kepresidenan, dia harus berurusan dengan banyak hal seperti menjadi seorang koresponden, dia menjadi seorang utusan kepresidenan untuk bernegosiasi tentang tawanan, dan dia juga menjadi pembawa berita utama, anchorman ya. Jadi suka ada bagaimana kalau kita bilang jumpa pers dan di situ biasanya diutus Baek Sa-on. Nah, Baek Sa-on ini sebenarnya dia punya suatu rahasia. Nah, nanti ya. Nah, di cerita ini Baek Sa-on menikahi Hong Hee-ju yang diperankan oleh si Moon Chae Subin 3 tahun yang lalu. Nah, Hong Hee-ju ini sebenarnya adalah seorang yang mengalami gangguan bicara alias bisu setelah kecelakaan yang dialaminya ketika dia masih muda. Jadi dia bekerja di sebuah stasiun TV sebagai sign language interpreter. Jadi penerjemah yang pakai bahasa isyarat. Wah, sejak nonton drama ini Mai jadi kepingin belajar bahasa isyarat loh, keren ya. Tapi kayaknya susah. Nah, jadi kayak gitu kalau kamu nonton berita-berita itu biasa di kotak bawah ya. Kanan bawah itu ada yang interpreter yang kasih bahasa isyarat. Nah, seperti itu kerja dia. Nah, tapi sebenarnya alasan dibalik pernikahan Baek Sa-on dan Hong Hee-ju itu sebenarnya bukan karena cinta, tapi kenapa, apa yang terjadi. Dan mereka juga tidak berhubungan baik seperti suami istri pada umumnya. Sebenarnya apa yang terjadi ya, kenapa bisa begitu? Tapi di luar atau setidaknya dengan keluarga mereka pura-pura berhubungan baik seperti pasangan pada umumnya, padahal tidak sama sekali. Dari cerita menjadi seru ketika Hee-ju nyaris dia sandera oleh seseorang.
siapa sih yang mau Sandra Hiju sebenarnya? Oke, Mai cerita dulu nih dari bagaimana Baek Saon itu bisa menikah dengan Hong Hee-ju. Jadi sebenarnya kedua keluarga mereka ini simbiosis mutualisme ya. Jadi keluarganya Baek Saon itu membutuhkan keluarga Hong Hee-ju supaya bisa menaikkan status mereka di dunia politik. Dan untuk mengikat itu, maka mereka bersedia menikahkan Baek Saon dengan putri sulung dari keluarga Hong, yaitu Hong In-na. Nah, tapi pernikahan itu batal dan malahan Hee-ju yang dinikahkan dengan Baek Saon. Dan Hong In-na pun melarikan diri karena dia tidak jadi menikah, dia melarikan diri ke luar negeri. Suatu hari nanti Hong In-na akan kembali, tapi dia akan memberikan efek yang besar banget, Mai cerita atau enggak nanti ya. Nah, jadi sebenarnya bisa dibilang Hong Hee-ju menikah karena dianggap boneka pengganti Oninya Hong In-na. Hong In-na sendiri ya sebenarnya gara-gara kecelakaan itu dia jadi tuli. Ya, Hong In-na tuli. Dan ini rahasia Hong Hee-ju yang harus Mai ungkapkan nih. Sebenarnya kan tadi Mai bilang gara-gara kecelakaan Hee-ju jadi bisu, tapi sebenarnya tidak begitu. Hee-ju dipaksa oleh omanya untuk menjadi bisu. Nah, jadi sebenarnya omanya ini adalah istri muda. Ya, jadi Hong In-na dan mereka tidak punya hubungan. Jadi Hong In-na dan Hong Hee-ju itu tidak punya hubungan darah, guys. Dan omanya Hee-ju yang bawa Hee-ju ke keluarga Hong ini, dia memperingatkan Hee-ju untuk menjadi bisu gara-gara setelah kecelakaan itu tuh dia memaksa Hee-ju untuk bisu karena katanya si kepala keluarga Hong akan lebih menerima Hee-ju dan omanya jika Hee-ju juga punya suatu kekurangan. Jadi kan In-na tuli ya. Kalau Hee-ju sempurna sekali, apalagi mereka datangan gitu kan ke keluarga ini, maka akan sangat menyakiti kepala keluarga Hong Il-kyung dan juga anaknya yang Hong In-na. Jadi di kecelakaan itu sebenarnya ada 3 orang ya. Dan anak mereka itu Hong In-na dan ada satu dongsengnya yang cowok dan satu lagi Hong Hee-ju. Nah, dongsengnya itu meninggal karena kecelakaan itu, dan sebenarnya kecelakaannya itu disengaja ya. Jadi ada orang yang merencanakan kecelakaan itu. Nah, jadi begitu Hong Hee-ju pun dipaksa untuk bisu. Kasihan banget. Jadi dia semenjak kecil itu jadi tidak pernah ngomong sama sekali. Padahal guys, impiannya Hong Hee-ju itu adalah menjadi seorang news anchor dan suaranya juga bagus banget. Jadi sedih ya, dia tidak bisa ngomong. Jadi bagaimana cara Hee-ju berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya selain dengan bahasa isyarat? Dia juga menggunakan handphonenya. Jadi dia ketik gitu. Jadi selama ini dia kalau mau ngobrol dengan Baek Saon itu dia pakai handphonenya. Oke, jadi di situ dulu. Jadi Hee-ju menikahi Baek Saon itu sebagai pengganti Oninya. Dengan itu saja sebenarnya dia sudah sangat sakit gitu ya. Dan cerita pun menjadi seru ketika Mai bilang tadi kan Hee-ju itu nyaris diculik oleh seseorang. Siapa sih orang ini? Ya ada sejarahnya. Tapi sebenarnya dia bukan mengincar Hee-ju 100%, tapi dia mengincar Baek Saon. Karena Saonnya orangnya terkenal banget. Tapi bukan hanya alasan itu sebenarnya membuat orang ini ingin mencari kelemahannya Baek Saon. Jadi orang ini memang punya dendam yang luar biasa besarnya terhadap Baek Saon. Jadi kebetulan pun sebenarnya ya
Baek Saon ini karena dia tahu dia adalah seorang yang terkenal, dia selalu berusaha melindungi identitas Hiju. Jadi dia tidak pernah membawa Hiju ke area publik, dan dia bilang itu untuk melindungi istrinya, dia bilang kayak gitu ya. Tapi si penculik ini tahu tentang identitas Hiju yang sesungguhnya, dan dia nyaris diculik. Dan pada saat itu si penjahat ini menggunakan suatu nomor telepon luar negeri. Jadi dia pakai VPN, dan tidak sekadar VPN ya, ini ada permainan hacker dan segala macam, ini seru banget. Jadi telepon ke Saon itu dijawab Saon dengan sangat dingin. Jadi ini antara Saon itu tidak peduli apakah benar Hiju sedang diculik, percobaan penculikan ya, atau dia sebenarnya tidak peduli pada Hiju. Kan sudah dibilang menikahnya pun sebenarnya Hiju kayak boneka gitu kan. Nah ternyata ketika si penculik ini menelpon Saon dan membuat deal-dealan seperti itu ya, katanya kalau kamu menyerahkan uang, aku akan mengembalikan istrimu dalam keadaan yang baik-baik saja, seperti itu segala macamnya. Saon malah mengatakan kata-kata yang menyakiti Hiju. Jadi seolah-olah ya Hiju itu benar-benar hanya boneka buat dia, seorang yang tidak penting di dalam hidupnya. Dan Hiju pun juga sedih karena memang dia kan tidak pernah dibawa di muka umum gitu. Jadi sebenarnya dia masih dianggap Hong Ina gitu ya, padahal yang menikahnya Hong Hiju gitu kan. Nah itu membuat Hiju sakit hati. Jadi Hiju mengambil handphone yang digunakan oleh si penculik itu, malahan dialah berpura-pura identitasnya menjadi si penculik dan terus-menerus meneror Saon dengan handphone itu. Pertanyaan Mai buat kamu, menurut kamu Saon bakal tahu atau enggak kalau ini semua malahan perbuatan Hiju? Setelah telepon yang pertama itu, yang berikutnya itu semuanya Hiju. Siapa penculik ini? Kenapa dia punya dendam kesumat terhadap Baek Saon? Dan sebenarnya Baek Saon ini menganggap Hiju itu seperti apa? Benar-benar seperti boneka atau apa? Gitu ya. Nah, Mai nggak bisa cerita banyak, tapi seru sekali sebenarnya cerita ini tentang bagaimana mereka itu lebih mengenali diri mereka sendiri dan berusaha lebih jujur terhadap satu sama lain. Dan juga bagaimana mereka lepas dari kungkungan tuntutan keluarga mereka untuk menjadi diri mereka sendiri di drama When the Phone Rings. Nah, Mai sendiri ada catatan di tentang drama ini, tapi nanti ya. Sebelumnya iya, ada dua tokoh lain juga yang penting di sini, yaitu Ho Nam Jun. Di sini yang berperan sebagai Ji Sang Woo. Dia adalah Sonbe dari Hong Hiju sejak zaman kuliah, dan dia adalah seorang profesor ya. Keren banget, dia dokter psikologis sepertinya kalau Mai gak salah inget nih. Dan dia punya cinta bertepuk sebelah tangan terhadap Hiju. Jadi Ji Sang Woo ini adalah seorang anak yatim piatu yang dulunya dibesarkan di panti asuhan. Tapi dia ketika sudah mengenali Hiju, mereka sama-sama sering menjadi pekerja sukarela di panti asuhan gitu ya. Dan ada Na Yuri di sini yang diperankan oleh Jang Gyuri, yang sebenarnya adalah seorang news anchor yang bekerja di stasiun TV bersama dengan Hiju gitu. Dan Yuri ini perannya cukup banyak ya, ketika akhirnya dia berkenalan dengan Ji Sang Woo karena mereka berencana membuat suatu program TV bersama. Dan akhirnya Yuri membantu Ji Sang Woo untuk menyelidiki kasus pembunuhan ya. Jadi ada beberapa orang dari panti asuhannya Ji Sang Woo yang diculik dan tidak pernah kembali lagi. Nah di situ Na Yuri membantu penyelidikannya, meskipun Yuri ini penakut ya.
Oke, cewek banget lah ya, nggak kayak Mai. Oke. Untuk episode ratingnya, startnya cukup bagus dari 5%, baik di nationwide maupun di Seoul. Setelah itu naik sampai 7,5% loh. Dan 7,4% di episode 10, dan akhirnya di episode 12 makin naik lagi. Endingnya di 8,6% dan 8,5%. Wow, ini cukup tinggi. Dan ada awards yang sudah diraih, karena kan dia startnya dari 2024 ya. Jadi Best Actor Miniseries diraih oleh Yoo Yeon Sok, Excellent Actress Miniseries diraih oleh Chae Soo Bin, Best New Actor diraih oleh Ho Nam Jun, Best Couple Award untuk Yoo Yeon Sok dan juga Chae Soo Bin. Memang chemistry-nya keren banget guys. This was an amazing show. I already watched it 5 times and still get this entire zoo in my stomach every time Baek Sa-on appears. Why does everyone in South Korea date old ladies? Apa maksudnya? Old ladies apa maksudnya? Itu agak ofensif ya. Oke, kamu juga bakal tua suatu hari nanti. Kamu sudah tua, kamu sepertinya kelahiran 90. This drama was the best thing that ever happened to me last year. When the Phone Rings really brings all the suspense, mystery, and romance, and all of them were well balanced. Was I entertained by this drama? Yes. Did I like the first and second lead couple? Yes. Believe their chemistry? Yes. Wow. Oke, semuanya positif nih di Web Asian Wiki. Mari kita lihat komen orang dan juga ratingnya di tempat lain. Bentar, ini di IMDb sendiri drama ini jatuh ya ratingnya 5,6 dari 10. Di Rotten Tomatoes 28%. Tapi di Common Sense Media cukup lumayan nih, 3/5. Jadi di Google juga ini cuma 1,6. Jadi sebenarnya apa yang terjadi guys? Ini sebenarnya bukan salah dramanya jelek. Mai setuju banget dengan user Asian Weekend tadi, tapi nanti ada catatannya dari Maya. Tamat dengan rating tertinggi. Imbas kontroversi drakor When the Phone Rings. Kontroversi, ada apa yang terjadi? Alasan When the Phone Rings dikasih bintang 1 di Google. Drama Korea When the Phone Rings menuai kontroversi setelah ending yang dianggap sensitif. Oke, jadi catatan yang mau Mai sampaikan sebelum Mai kasih rating dari Mai. Di Web Asian Wiki, user memberikan rating sebesar 90. Tinggi ya? Ini tinggi untuk user Asian Wiki yang picky. Nah, sebelum Mai kasih nilai Mai yang mempengaruhi rating dari Mai sebenarnya ya. Catatan yang pertama. Ini bukan catatan sih ya. Mai mau bilang sedikit tentang karakternya Baek Sa-on di sini. Baek Sa-on ini terlihat banget kayak INTJ nggak sih? Dia kayak nggak bisa mengungkapkan perasaannya dengan sepenuhnya dan kaku gitu ya. Kenapa Mai bilang begitu? Karena Mai sendiri INTJ. Jadi kayak sering denial sama perasaan sendiri gitu ya, Baek Sa-on. Nah, catatannya di sini, Chae Soo Bin ini kan cantik banget, cute banget gitu ya. Tapi ada beberapa adegan Mai menyoroti warna eyebrow alias alisnya Chae Soo Bin di sini yang menjadi hijau ya. Itu dia oleh tim make upnya dikasih warna coklat muda. Kadang-kadang karena terlalu terang nih lightningnya, di beberapa adegan, di beberapa scene itu alisnya hijau itu sampai nggak kelihatan. I mean, what the hell gitu ya. Nggak seharusnya Chae Soo Bin itu jadi terlihat tidak punya alis. Mai ngerti maksudnya mungkin
supaya membuat Hiju itu terlihat semakin soft gitu kan. Karena di sini Hiju adalah seorang karakter yang laid back gitu ya. Dia sangat pesimistis gitu. Sampai Saon itu gemes ya, ingin menaikkan sisi kepercayaan dirinya Hiju. Tapi kan nggak gitu juga. Kalau kamu sudah nonton, kamu boleh nonton ulang dan confirm apa yang Mai bilang ya. Beberapa kali itu hilang alisnya Chae Soo-bin. Seriously guys, siapa yang pede kalau nggak ada alis gitu ya. Nah di situ ya, kenapa nggak mau pakai warna coklat tua atau bagaimana ini? Menurut Mai itu sangat mengganggu gitu ya. Dan juga benar, Mai ada baca beberapa komen kalau bagaimana sih Hiju itu sudah pernah 2 kali kecelakaan, malah 1 kalinya itu 3 kali. 2 kali kecelakaan besar gitu ya. Kecelakaan kedua itu besar, tapi tidak ada luka yang benar-benar permanen pada Hiju. Jadi kayak kok cuma istirahat berapa hari aja gitu. Oke, dia sempat di kursi roda, tapi kayak kurang efeknya ya, kayak agak kurang make sense menurut Mai ya. Kenapa tidak lebih didramatisir? Karena dia jatuh dia jatuh ke jurang guys ya. Oke, Mai harus reveal sedikit ini. Dia jatuh ke jurang tapi lukanya minim sekali. Ini menurut Mai sebuah catatan besar di bagian skenarionya. Dan juga, nah ini nih topik sensitif yang membuat rating dia bintang 1 dan jadi jelek banget di IMDb dan Rotten Tomatoes. Jadi sebenarnya ini hal yang tidak perlu. Why did they do that ya? Menurut Maya itu nggak perlu, karena di episode terakhir, jadi ketika Baek Saon itu bekerja di kepresidenan lagi itu, dia harus pergi ke suatu negara untuk bernegosiasi tentang tawanan. Nah, tapi di skenarionya itu menggunakan bahasa yang memplesetkan antara pertempuran Israel dan Palestina. Menurut Mai ini sensitif banget topiknya, karena kita tahu apa yang terjadi di sana gitu ya. Mai juga berpikir bahwa ini tidak bijak. Kenapa harus menggunakan pelesetan nama Israel dan Palestina? Padahal di sini karakter Baek Saon sempat lari, ini sedikit spoiler, dia sempat lari ke suatu negara yang namanya Argan. Kan di sana juga ada perang gitu ya. Kenapa mereka tidak memakai negara Argan itu saja gitu? Kenapa harus menggunakan pelesetan yang lain? Kan itu sesuatu yang tidak perlu. Bahkan sebenarnya adegan itu tidak perlu menurut Mai. Jadi sama sekali tidak perlu di berita itu diberitakan tentang itu. Untuk memberikan efek yang wow gitu pada endingnya, mereka bisa melakukan sesuatu yang lain menurut Mai gitu ya. Di situ yang membuat banyak user rating yang memberikan rating jelek. Nah, waktu itu Mai itu pernah lihat di web Asian Wiki, para user juga memberikan rating yang cuma 60-an. Mendadak ini Mai lihat dia udah naik ke 90. Well, I don't know how ya. Tapi itu sayang banget, ini jadi merusak reputasi drama yang udah bagus banget. Segalanya sudah bagus, tapi sayang mereka melakukan itu. Oke, jadi dengan catatan-catatan ini, Mai sendiri akan kasih drama When the Phone Rings rating sebesar, harusnya lebih tinggi dari ini. Tapi karena catatan yang itu nggak perlu itu, Mai harus nurunin nilainya. Drama ini Mai kasih rating sebesar 92. Oke, harusnya seru ya drama ini, tapi sayang banget gitu ya. Oke, tapi tetap ya Mai rekomendasiin kamu buat nonton drama When the Phone Rings, buat kamu yang belum nonton. Nah, untuk saat ini Mai lagi nonton drama Study Group. Udah mau habis ya study groupnya.
Dan lagi nonton drama Check In Hanyang. Tapi Check In Hanyang Mai baru mulai di episode 4 sih ya. Jadi sabar aja. Mungkin study group akan selesai duluan nih dari Check In Hanyang. Pokoknya begitu selesai Mai akan langsung kasih kamu drama reviewnya. Dan juga di watching list Mai masih ada drama Huishi. Itu drama 2024 semua ya. Tapi habis itu sudah mulai drama 2025, yaitu drama bulan Januari ya, When the Stars Gossip. Mai akan tambah tontonan Mai tentunya di bulan-bulan berikutnya. Februari ini katanya ada banyak drama yang bagus-bagus banget. Oke. Nah, makasih banget buat kamu yang sudah tontonin drama review Mai. Tetap semangatin Mai dengan kasih jempol kamu di drama review Mai. Dan jangan lupa kamu juga bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya yang butuh referensi drama macam apa yang perlu mereka tonton. Dan tiap kali drama review Mai muncul di timeline kamu, jangan lupa tinggalin jempol kamu ya, biar Mai makin semangat. Kamu juga subscribe ke Mei TV 87 supaya kamu gak ketinggalan konten yang akan Mai hadirkan. Oke, sampai di sini Mai kasih kamu drama review dari drama When the Phone Rings. See you at the next K-drama review by Miley.